selamat datang kembali di my YouTube channel. Kembali lagi dengan Momoy di Jerman. Oh ya teman-teman, cuaca hari ini cukup cerah ya teman-teman ya. Dan aku dan suami lagi masak gulai ikan ya teman-teman ya. Dan sekarang suami lagi nungguin masakannya teman-teman ya. Jadi di video kali ini teman-teman bukan tutorial masak ya teman-teman ya. Di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku teman-teman pada saat penjajakan dengan suami ya teman-teman ya. Waktu sebelum menikah kan pastinya ada masa penjajakan ya, pengenalan di awal ya. Jadi aku punya pengalaman teman-teman, karena aku orangnya nggak begitu percaya ya teman-teman sama laki-laki ya. Jadi pada saat itu aku bukan sama suami aja teman-teman. Jadi bukan hanya suami saja yang mendekati aku saat itu teman-teman ya. Jadi ada uh, orang Indonesia juga ya, cowok Indonesia juga yang ibarat kata yang pendekatan juga ke aku ya teman-teman ya. Jadi ada dua pria teman-teman ya, lokal sama interlokal ceritanya ya. Jadi teman-teman pada saat aku kecilin dulu apinya ya. Oke, jadi pada saat penjajakan itu teman-teman ya, aku orangnya kan trasisu banget ya teman-teman sama cowok ya. Jadi pada saat penjajakan sama suami itu aku belum pernah ketemu ya teman-teman sama suami ya. Kalau yang sama orang lokal ya pastinya sudah pernah ketemu ya teman-teman ya. Cuman saat itu aku diantara dua pilihan ceritanya nih teman-teman ya. Jadi aku tapi aku sama orang Indonesia itu aku belum ini ya teman-teman, maksudnya dalam arti belum menerima cintanya ya. Jadi aku masih tarik ulur ya, karena aku juga masih penasaran sama yang si bule ini ya teman-teman ya, suami aku maksudnya. Jadi aku waktu itu ya teman-teman bikin strategi teman-teman ya. Jadi strateginya aku mau tahu gimana teman-teman. Jadi aku kan punya dua nomor ya teman-teman, dua nomor WhatsApp ya, bisnis sama yang asli ya. Nah jadi aku ceritanya ngetes nih teman-teman pakai nomor bisnis aku. Jadi aku pada saat kenalan sama dua pria ini aku nggak kasih nomor bisnis aku ya teman-teman ya. Nah jadi aku kasih tuh nomor pribadi aku ya, hanya pribadi, bisnis aku nggak kasih. Nah ceritanya aku tes nih teman-teman masing-masing ya. Aku pakai foto orang ya teman-teman ya, yang notabene foto teman aku sendiri ya, teman kerja ya. Tapi aku udah minta izin sih sama teman aku ya. Nah terus aku ceritanya kirim pesan nih ya teman-teman melalui WhatsApp nih ya. Aku kirim ke semua cowok itu teman-teman ya. Jadi aku kirim pesannya gini teman-teman. Hai, boleh kenalan gak? Ceritanya aku kirim pesannya kayak gitu ya. Hai, boleh kenalan gak? Ya. Terus ceritanya nih teman-teman ya, yang ngerespon adalah si cowok Indonesia teman-teman ya. Suami aku nggak ngerespon sama sekali saat itu ya. Terus ceritanya aku per 2 jam deh kalau nggak salah ya, aku WA lagi nih suami aku. Hello, apa kabar kamu? Boleh kenalan nggak? Aku tahu nomor ini dari teman kamu. Aku bilang gitu ya teman-teman ya. Itu fotonya udah foto yang the best lah ya, yang aku pasang di DP ceritanya ya, DP WhatsApp ya teman-teman. Nah yang respon cepet itu yang satu lagi teman-teman, yang lokal nih ceritanya ya. Hai, boleh dong ya jawabannya. Terus aku pancing-pancing dong ya, aku ajakin ketemuan ceritanya nih, yang lokal nih ya teman-teman. Udah gitu mau dong dia ketemuan ya. Udah gitu aku iseng dong, aku bikin pesan gini. Nanti ada yang marah, kamu udah punya cewek belum ya? Atau mungkin lagi pendekatan sama seseorang gitu kan ya, aku bilang gitu ya. Terus jawaban si cowok lokal,
Enggak kok, aku bener-bener single, belum ada cewek satupun yang apa namanya, yang aku serius, bukan aku seriusin, apa ya waktu itu jawabannya, pokoknya dia dia bilangnya belum punya cewek dan belum ada pendekatan sama sekali dengan cewek manapun gitu ya, dia bilangnya seperti itu teman-teman ya. Oke, nah ini yang si bule satu ini ya teman-teman ya, sampai kebesokan itu sampai sampai akhirnya ya teman-teman ya, pada akhirnya dia tuh sama sekali nggak balas apapun ya, yang ada malah diblokir teman-teman ya, nomor si bisnis aku ya teman-teman ya. Jadi apa namanya tuh, si si bule ini kaget ya aku ya, bu, dibalas sama sekali enggak, tapi malah diblokir yang ada ya teman-teman ya. Wow, oke. Aku tahu mana yang serius nih ya, dan itulah akhirnya teman-teman ya, aku memilih suami aku ya, karena pada saat dites dia berhasil teman-teman ya, dia nggak ngerespon sama sekali cewek mau foto cewek cantik kayak gimana juga ya yang aku pasang itu ya, menurut aku cantik ya teman-teman ya, teman aku itu, tapi nggak berhasil teman-teman, yang ada malah diblok ya. Beda dengan yang satu ini, yang satu ini malah ngajak ketemuan ya, dan akhirnya ya setelah aku merasa puas ya teman-teman ya, aku merasa udahlah si ini yang bener serius gitu ya, dan akhirnya aku blok dong nomor yang lokal ya, yang cowok Indonesia ini aku blok, karena kan udah nggak penting lagi ya teman-teman ya. Jadi pada saat si yang cowok Indonesia ini terus apa namanya, penjajakan gitu ya, proses penjajakan, terus apa namanya, menunggu jawaban aku ya, terima atau enggak gitu kan ya, itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk menolak teman-teman, karena ya gagal ya dalam uji coba gagal dalam uji coba ya teman-teman ya. Jadi ini bukan bermaksud ya teman-teman ngejudge atau menghakimi pria Indonesia begitu semua sama kayak yang cowok satu ini, enggak ya teman-teman. Kebetulan aku memang dapetnya yang nggak bener ya teman-teman, kebetulan ya aku dapetnya cowok yang nggak bener pada saat itu ya teman-teman ya. Aku tidak mengejas cowok Indonesia semuanya brengsek atau apa gitu ya, gampang tergoda atau apa, tidak ya teman-teman, nggak semuanya ya cowok Indonesia seperti itu ya. Buktinya ya apa namanya, banyak kok ya cowok-cowok Indonesia yang setia sama apa, yang setia sama pasangannya banyak kok ya. Contohnya ya ayah aku gitu orang tua aku gitu ya. Jadi kebetulan, memang kebetulan aja ya, aku dapet pada saat itu cowoknya memang agak sedikit ya gitu deh, yang nggak bisa dipercaya ya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman cara aku ngetes ya, sebelum aku menerima cintanya, asik, sebelum aku memutuskan ke siapa aku mau menjalani hubungan serius teman-teman. Jadi ini sih sebenarnya bukan berlaku buat cewek aja teman-teman ya, buat cewek dan cowok. Cowok juga kalau misalnya mau menguji pasangannya bener serius atau enggak gitu ya sama kamu, setia atau enggak sama kamu atau bagaimana, ya boleh ikutin cara aku ya teman-teman ya. Ini bukan ngajarin yang nggak bener ya teman-teman ya, tapi ini hanya apa ya, trik and trik aja ya teman-teman ya, agar kita tahu pasangan kita tuh setia atau enggak, serius atau enggak gitu ya. Dalam arti nggak kesini mau kesana mau gitu ya. Kita kan tetap ya teman-temannya, apalagi yang belum menikah ya, yang mau memilih pasangan hidup gitu ya. Jadi harus benar-benar selektif ya teman-teman, harus hati-hati ya, baik cowok ataupun cewek gitu ya. Ya baik yang sudah berumah tangga juga sama ya, kalau mau menguji pasangannya setia atau enggak ya boleh aja, silakan dicoba gitu ya teman-teman ya. Tapi aku tidak mau mengajarkan apa ya, ibarat kata mengajarkan ke pasangan gitu ya, ujung-ujungnya akhirnya ribut dan putus, ternyata ketahuan belangnya atau bagaimana ya. Tapi sih lebih baik begitu ya, daripada kan ya di belakang kita
mereka bermain api gitu kan ya. Nah, jadi menurut aku ya teman-teman, kita wajar sih ya menggunakan cara ini ya, karena kan kita kan pengennya safety ya, aman gitu ya teman-teman ya. Itu aja sih teman-teman cerita pengalaman aku pada saat aku penjajakan dengan suami aku, dan akhirnya aku memilih suami aku teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video aku, dan ini masakan aku juga udah mateng ujung-ujungnya. Dan salam sehat selalu teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah atau informasi yang menyinggung gitu ya, mohon maaf sekali lagi ya teman-teman ya. Dan kalian boleh tulis di kolom komentar jika kalian ada kritik, saran ataupun ide ya teman-teman ya. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, ciao.